Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan nikmat, limpahan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang jauh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kondisi yang sehat, bugar, bahagia, dan insya Allah tidak kekurangan suatu apa-apa. Yang kedua, semoga selawat tetap tercurahkan kepada kerinduan kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir saya ingin mewasiatkan untuk diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenarnya takwa, yang dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada detik ini, pada siang ini, di hari yang begitu cerah ini, Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan usia. Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kondisi yang tenang, damai, dan tidak terpikir apapun. Sebelum saya mulai khotbah tadi, saya sempat melihat berita korban Palestina per hari ini itu sudah menyentuh angka sekitar 38.000 sekian. 38.000 jamaah sekalian. Stadion Kanjuruhan itu kapasitasnya sebelum dirombak itu 40.000. Kalau Aremania ngumpul di sana itu 40.000 full. Gajayana itu kapasitasnya cuma 25.000. Dan ini korban meninggal jiwanya itu hampir memenuhi stadion Kanjuruhan. Begitu banyaknya. Saud Jajar aja kakaknya cuma 28.000. Ini 38.000. Kita tidak bisa membayangkan andai kata yang dikehendaki oleh Allah untuk tinggal di Gaza itu adalah kita. Bagaimana rasanya sholat Jumat saat ini di sana? Apakah kita masih bisa setenang ini? Masih bisa sedamai ini? Saya rasa tidak. Dengan demikian, kenapa saya mengutip kondisi terkini di Gaza saat ini sebagai bahan muhasabah untuk kita, dan kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah itu akan terasa. Jamaah sholat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk rasa syukur tidak cukup hanya sebatas mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, tetapi rasa syukur itu harus ada wujudnya. Sebagai apa? Sebagai bukti, inilah bentuk sebenarnya rasa syukur saya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Lalu apa buktinya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenarnya takwa, yakni dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ada banyak sekali metode-metode pendekatan-pendekatan dan upaya-upaya untuk kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Namun saya ingin sampaikan,
Lalu apa indikator kalau kita sudah memiliki kualitas ketakwaan yang baik? Ustaz Haidar Nasir pada momen beberapa tahun yang lalu pernah menyampaikan bahwasanya orang yang memiliki kualitas iman dan takwa yang baik setidaknya memiliki 3 indikator minimum. Indikator yang pertama adalah ketika dia memiliki kecerdasan secara spiritual. Indikator yang kedua ketika dia memiliki kecerdasan secara emosional, dan indikator yang ketiga ketika dia memiliki kecerdasan secara intelektual. Yang dimaksud kecerdasan secara spiritual adalah ketika diri kita mampu mensucikan dan membersihkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Apa saja itu? Iri, dengki, hasut, seudon, syirik, dan kawan-kawannya. Kalau diri kita sudah mampu menekan itu, sudah mampu membersihkan itu dari hati dan pikiran kita, insya Allah kita semoga masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki kecerdasan secara spiritual. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha," yang artinya maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwa. Itu adalah indikator yang pertama terkait dengan kecerdasan secara spiritual. Indikator yang kedua ada yang namanya kecerdasan secara emosional. Yang dimaksud kecerdasan secara emosional adalah ketika diri kita mampu benar-benar mengendalikan emosi kita, mengendalikan ego kita, dan mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang ahli dan bersabar. Dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang bijaksana, tidak mudah terprovokatif, tetapi bisa menetralisir emosional di orang-orang sekitar kita dan mampu memberikan kedamaian bagi orang-orang sekitar kita. Jihad yang utama bukanlah jihad ketika kita melawan musuh terberat sekalipun, namun jihad yang utama adalah jihadun bin nafs, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jamaah sholat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indikator yang ketiga adalah indikator kecerdasan secara intelektual. Yang dimaksud kecerdasan secara intelektual ternyata bukan berarti ketika kita mungkin sudah sekolah sampai doktor, sampai S3, atau mungkin IPK-nya 4,00, atau mungkin yang sekolah ranking 1 terus, atau mungkin yang jadi karyawan atau jadi pegawai teladan. Ternyata bukan itu yang dimaksud umat muslim intelektual. Tetapi yang dimaksud kecerdasan secara intelektual menurut Islam adalah ketika kita benar-benar memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk terus melakukan amal soleh, untuk terus dimanfaatkan melakukan hal-hal yang baik, agar apa? Mengunduh pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak, untuk bekal kita di kehidupan pasca kematian kelak. Jadi yang dimaksud orang berintelektual menurut Islam adalah orang-orang yang out of the box, orang-orang yang mungkin pemikirannya itu sudah tidak sama dengan orang-orang sekitarnya, tetapi sudah jauh melampaui orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki kecerdasan secara intelektual takut untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kenapa bisa demikian? Karena takutnya ketika dia melakukan kemaksiatan, bisa jadi di waktu itu juga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menyadari itu, dia benar-benar memanfaatkan waktunya untuk terus berbuat baik. Jamaah sholat yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 indikator minimum ketika orang itu sudah memiliki kualitas ketakwaan yang baik. Jamaah bisa mulai menerka-nerka kira-kira saya ini sudah sampai di tahap apa. Apakah saya sudah memiliki 3 indikator itu? Alhamdulillah, semoga kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita menjadi orang yang memiliki kualitas ketakwaan yang baik. Atau masih 2 dari 3, atau bahkan cuma 1 dari 3. Monggo selagi masih ada kesempatan, selagi masih Allah diberikan nikmat usia, kita terus memperbaiki diri kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Ternyata secara tidak langsung kita itu dituntut untuk memiliki grafik keimanan dan ketakwaan yang terus naik. Nasihat Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah golongan orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah golongan orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah golongan orang-orang yang terlaknat. Dari nasihat Ali bin Abi Thalib ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dari hari ke hari sudah seharusnya kita itu semakin lebih baik, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan semakin bertakwa itu tadi, itu adalah wujud sebenarnya rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri khutbah saya pada Jumat kali ini, saya ingin menyampaikan informasi penting kepada jamaah sekalian terkait dengan kesehatan. Kebetulan saya tugasnya di Puskesmas Gribin, Dinas Kesehatan Kota Malang. Pasca Covid dinyatakan terkendali dan selesai oleh pemerintah di tahun 2023 awal. Ternyata kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat itu juga ikut menurun. Dari mana asumsi ini didapat? Dari munculnya berbagai penyakit yang notabene sebenarnya penyakit ini beberapa tahun yang lalu itu sudah hilang, tetapi sekarang muncul lagi. Yang pertama ada penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah itu adalah penyakit tahunan, penyakit endemi dari Indonesia. Setiap tahun pasti ada, tetapi khusus untuk tahun 2023 dan 2024 kasusnya berkali-kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang namanya wabah difteri. Sebenarnya setelah Covid selesai itu ada wabah lagi, yang dimana wabah ini itu menyerang anak usia 0 sampai 14 tahun saja. Jadi yang diserang cuma anak-anak saja. Wabah difteri itu adalah sebuah virus yang menyerang anak-anak, dan gejalanya itu seperti anak yang terkena radang tenggorokan. Jadi badannya demam, batuk pilek, terus amandelnya itu membengkak dan seperti ada sari awan yang besar-besar dan itu berdebil. Dengan demikian anak itu akan susah makan, akan dehidrasi, dan sangat disayangkan korban jiwanya kemarin juga sudah ada 3 anak, 1 di Kecamatan Lowokwaru, yang 2 kakak beradik di Kecamatan Kedungkandang. Satunya masih TK, satunya kelas 4 SD. Ada lagi penyakit yang sebenarnya sejak tahun 2018 ini sudah ada, tetapi di akhir tahun kemarin muncul lagi namanya leptospirosis. Penyakit lepto ini adalah penyakit yang disebabkan akibat bakteri lepto yang didapat dari kencing tikus. Jadi penyakit ini ciri khasnya menyerang organ ginjal, yang dimana pasiennya itu seperti orang gagal ginjal, badannya menguning, badannya demam, dan sangat disayangkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Mas sudah ada korban jiwa yang meninggal dari bujol. Penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena faktor kebersihan lingkungan. Jadi andai kata kita bisa terus memberdayakan yang namanya protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, sebenarnya itu adalah langkah terbaik untuk mencegah kemunculan penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Sejatinya protokol kesehatan dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu bukan programnya Presiden, bukan programnya Kementerian Kesehatan, tetapi itu adalah programnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kok bisa kita sudah familiar dengan dalil an-nadhafatu minal iman? Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi dengan demikian sebenarnya kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan itu adalah kebudayaan yang dibawa oleh ajaran agama kita. Dan juga diriwayatkan hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW itu perutnya bagaikan batu yang tersusun, atau kata lain Rasulullah itu badannya kekar dan sispek. Kalau dikatakan kekar dan sispek, berarti dia sudah disiplin masalah pola hidup, disiplin masalah apa-apa yang beliau konsumsi, dan disiplin masalah olahraga.
Jadi ternyata berperilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan rajin berolahraga itu adalah ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa saya sampaikan ini? Agar diri kita dan orang-orang di sekitar kita itu tetap terjaga kesehatannya. Dengan demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tetap terjaga kesehatannya, beraktivitas beribadah itu rasanya nikmat. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah, harapannya ibadah itu menjadi khusyuk dan sempurna. Kalau ibadah itu sudah khusyuk dan sempurna, harapannya ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dhikril. Aku qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua kali ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mungkin di antara kita, putra-putri bapak-bapak sekalian, orang tua bapak-bapak sekalian yang saat ini masih sakit, Allah segera berikan kesembuhan agar bisa beraktivitas normal lagi. Yang mungkin di antara kita saat ini terkena musibah atau terkena hutang, Allah berikan solusi, Allah limpahkan rezekinya agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Tidak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah segera berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, dan tidak lupa juga semoga kita bisa menggapai cita-cita kita, yaitu menghadap Allah dalam kondisi yang mulia, menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadar haja. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab wa qana'u bika min jahdil bala wa dirsaqa wa syuqqa wa samatatil abad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ya Allah bil adli wal ihsan wa la